Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Nuraini dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 2521511111100 dari kelas 2025C. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi, kemudian pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10, juga artinya. Tak lupa dengan keutamaan dalam membaca surat Al-Kahfi. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas mengenai Asbabun Nuzul surat Al-Kahfi. Jadi, awal mula diturunkannya surat Al-Kahfi itu karena peristiwa kaum Quraisy mengutus beberapa orang untuk menanyakan kepada pendeta Yahudi agar mereka menguji kenabian dari Nabi Muhammad, apakah benar atau tidak. Mereka pun menanyakannya kepada pendeta Yahudi. Kemudian pendeta Yahudi itu memberikan 3 pertanyaan untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad, yaitu mengenai yang pertama Ashabul Kahfi, kemudian yang kedua itu tentang Zulkarnain, dan yang ketiga itu mengenai Ruh. Nah, jika Nabi Muhammad tidak dapat menjawab ketiga pertanyaan tersebut, berarti kenabiannya mengada-ngada. Kemudian para kaum Quraisy menanyakannya kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menjawab akan menjawabnya besok. Namun setelah 15 hari tidak ada wahyu yang turun. Nabi pun bersedih karena banyak desas-desus yang terjadi di kaum Quraisy. Nah, pada hari ke-16 barulah wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jawaban atas pertanyaan yang dipertanyakan oleh kaum Quraisy dan juga sebagai penghiburan atas kesedihannya Nabi Muhammad. Nah, jadi begitulah Asbabun Nuzul dari surat Al-Kahfi. Kemudian mari kita lanjutkan ke pembacaan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 dengan artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليها صعيدا جرجا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق Allahul Azim. Untuk artinya, ayat pertama, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan tidak menjadikannya bengkok. Kemudian, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan suatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu sendiri karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka siapakah di antara yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya jadi tanah yang tandus lagi kering.
Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua itu mempunyai blocking? Itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah kepada pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dan dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dan urusan kami. Sekian, itu arti dari surat Al-Kahfi ayat 1-10. Untuk keutamaannya sendiri, surat Al-Kahfi dapat membuat kita terhindar dari fitnah Dajjal. Kemudian Allah juga akan menerangi jalan dari Jumat ke Jumat yang lainnya, dan juga menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.